Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 1.660. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini HMSP masih bergerak dekat dengan resisten di EMA 50. Dan dalam satu minggu ini bisa kita lihat HMSP masih gagal naik menembus resisten EMA 50 ini. Secara tren bisa kita lihat sebelumnya HMSP bergerak downtrend. Dan dalam 2-3 minggu ini mulai berhasil rebound dari daerah supportnya dan masih berusaha untuk break dari resisten di EMA 50. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya amati dulu pergerakan saham HMSP. Apabila minggu depan berhasil break dari garis EMA 50, baru teman-teman entry. Karena hari Kamis kemarin, walaupun naik 3% lebih, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi. Malah yang dilakukan adalah distribusi. Jadi ini membuat kekuatan dorongan untuk menembus resisten di EMA 50 masih sangat kecil. Tapi apabila minggu depan HMSP berhasil break dari resisten di EMA 50 disertai adanya akumulasi, teman-teman boleh entry. Karena ada peluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 2080. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun saat ini masih gagal break dari resisten di EMA 50, selama masih bertahan di atas harga 1.500 tidak perlu melakukan take profit atau cut loss. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini masih ada peluang untuk rebound dan break dari resisten di EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 6.400. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham AALI masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 7.000 dan support berada di harga 5.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dan asing dalam satu minggu terakhir ini juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat saham AALI masih berpeluang untuk bergerak sideways dalam satu minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ALI di sekitar daerah support di harga 5.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, masih ada peluang untuk bertahan dan melanjutkan kenaikan. Karena saat ini jika kita lihat secara tren, sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai bergerak sideways. Jadi setelah bergerak sideways ada peluang untuk break dari resisten
di harga 7.000 dan melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan memang saham ini tidak layak untuk ditradingkan, lebih cocok untuk investasi atau memang trading jangka panjang. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah saat ini tunggu saham ALI turun mendekati harga 5.000 atau minimal di harga 5.500 baru teman-teman entry. Dan paling bagusnya lagi tunggu saham ALI berhasil break dari garis EMA 50. Karena jika kita lihat selain harga resisten 7.000 masih ada satu resisten di EMA 50 di sekitar harga 8.000. Jadi walaupun berhasil break dari harga 7.000 masih ada peluang untuk turun saat menyentuh garis resisten di EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman beli di harga sekarang, kemungkinan untuk turun akan sangat besar. Jadi paling aman tetap tunggu di daerah supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup naik 0,32% ke harga 3.120. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Telkom juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi 2 minggu lalu Telkom berusaha naik dan saat menyentuh garis EMA 50 saat ini mulai turun kembali. Dan jika kita lihat support terdekat saat ini berada di harga 3.000. Garis MACD juga jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya berhasil naik dan berpotongan, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 0,32% ini. Dan asing juga dalam 3 hari terakhir terlihat melakukan distribusi. Dan distribusi pada tanggal 7 kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Telkom masih berpeluang untuk turun menyentuh daerah support di harga 3.000 dalam 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Telkom, saran saya saat ini sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila minggu depan Telkom masih terus dilakukan distribusi oleh bandar dan asing, peluang untuk menembus support di harga 3.000 masih sangat besar. Jadi apabila minggu depan Telkom gagal bertahan di atas harga 3.000, masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 2.500. Jadi untuk teman-teman mau entry, tunggu di harga 3.000. Apabila berhasil rebound, teman-teman boleh entry tetapi harus lebih disiplin. Setelah berhasil entry, harus secepatnya take profit apabila terlihat mulai turun kembali. Dan paling amannya tetap tunggu di daerah support di harga 2.500. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari Kamis kemarin masih melanjutkan penurunan. Dan ditutup turun 0,70% ke harga 27.975. Jika kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham BCA juga masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Pada hari Selasa kemarin, BCA sempat naik melewati garis EMA 50 dan menyentuh garis EMA 150. Tapi menjelang penutupan ditutup turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi masih gagal naik menembus resisten ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari Kamis kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 2 minggu terakhir ini, distribusi yang dilakukan hari Kamis kemarin sangat kecil. Kan jika kita lihat tanggal 26 Maret akumulasi yang dilakukan segini, di atas 100 jutaan semua. Jadi yang didistribusi pada hari Kamis sangat kecil. Jadi dari data yang kita dapat,
Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham BBCA di harga bawah, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena asing masih belum terlihat melakukan distribusi atau take profit pada saham BCA. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support di harga 26.000, tidak perlu melakukan take profit atau cut loss. Jadi masih ada peluang untuk rebound dan naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Tapi dalam satu minggu ini saya melihat BCA masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten EMA 150 ini. Jadi dalam satu minggu ini masih akan bergerak sideways. Karena sampai saat ini belum ada kekuatan akumulasi yang dilakukan oleh bandar lokal. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BCA, paling amannya adalah tunggu sekitar harga 26.000. Yang juga merupakan support saat ini. Karena apabila kita lihat saat ini BCA harganya di tengah-tengah antara resisten di EMA 50 dan supportnya. Jadi paling aman adalah kita tunggu BCA turun mendekati harga 26.000, saat rebound baru kita entry. Setelah itu apabila teman-teman mau hold saja terus selama masih bertahan di atas support 26.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.